Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah anak GBI DTC. Yuk ibadah dengan sungguh-sungguh ya. Datang kepada Tuhan dengan hati yang menyembah Tuhan. Siapkan dirimu, berpakaian yang rapi, siapkan Alkitabmu, dan memuji Tuhan dengan semangat. Selamat beribadah adik-adik. Salam teman-teman semua. Hari ini kita mau beribadah online. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah online. Berkati kami dan kakak-kakak sekolah minggu. Haleluya, amin. Amin. Wah, kita luar ketemu biasa. lagi Kak Ita dengan adik-adik di rumah. Halo adik-adik, shalom. Ih, seneng banget loh Kak. Di pagi hari yang ceria ini ya. Luar biasa. Tetap sukacita, semangat. Amin. Ya Tetap nggak, dong Kak? Kak. Meskipun online tetap masih semangat. Bener Sekolah banget. masih tetap Yes. semangat. Ibadah sekolah minggu tetap semangat. mantap. Amin. The best adik-adik. Ya. Iya. Sekarang kita siapkan hati kita Kak untuk nyembah Tuhan, Amin. memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik semuanya yang di rumah siapkan hati, ya duduk manis, nyembah Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, yuk kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Katakan selamat pagi Bapa. Ya Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan selamat pagi Bapa. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku,
lebih lagi. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Ayo adik-adik kita nyembah Tuhan. Kita berikan pujian penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan, aku rindu menyenangkan hati-Mu. Aku rindu Tuhan, hidupku untuk-Mu Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih menyenangkan hati-Mu, Kami Yesus. bersyukur. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Hati-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau sayang. Tuhan mengasihi-Mu. Tuhan hebat. Tuhan Yesus, Engkau ajaib. Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan, berkati pikiran kami, berkati perkataan kami, berkati perbuatan kami. Aku mau menyenangkan-Mu, mulutku mau memuji-Mu, mulutku mau menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Urapi kami Tuhan, urapi kami Penuhi kami, Yesus. Penuhi anak-anak-Mu, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Hati kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami mau bersuka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami mau bersuka cita bersama dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Urapi kami Tuhan. Dan biar Engkau hadir Tuhan di tengah ibadah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Luar biasa. Terus memuji Tuhan ya Kak Ita? Iya dong. Oke deh. Oh Kak, kalau yang minggu kemarin itu katanya kita harus jadi teladan ya dalam perkataan kita. Nah, dalam perbuatan, dalam tingkah laku semua kita harus jadi teladan dong Kak ya. Betul sekali. Betul adik-adik, kalau jadi anak Tuhan Yesus harus jadi teladan. Nah, adik-adik sekarang mungkin adik-adik di rumah punya adik lagi ya. Harus kalau memuji Tuhan yang semangat ya Kak ya. Harus jadi teladan juga semuanya dalam memuji bangkit Tuhan. berdiri, yuk bangkit berdiri ya. Ya. Oke. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku.
katakan saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ayo adik-adik lebih semangat lagi ya. Amin. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Amin. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Katakan ku kuat. Amin. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Amin. Harus berani tampil beda Kak Iya, Ita. betul, Berbeda Kak. dengan anak-anak yang tidak kenal Iya, Tuhan Yesus. betul. Kalau anak-anak yang lain suka ngomong kotor, Nah, kita nggak boleh. harus berbeda. ya. Kalau anak-anak yang lain nakal, Kita nggak boleh. boleh. Karena kita anak Tuhan harus Yesus. berani tampil beda. beda. Bedanya dalam hal yang positif. Yang baik ya, Kak. baik. Iya. Haleluya. Ya, adik-adik sekarang adik-adik boleh duduk kembali ya. Dan kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa syafaat buat bangsa kita Indonesia, buat pemimpin rohani kita ya. Ya, semuanya kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Naikkan segala pujian syukur. Terima kasih Tuhan buat hari ini yang indah Tuhan. Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan. Mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Turunlah kemuliaan-Mu atas bangsa Indonesia. Turunlah belas
belas kasihan-Mu untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan dan pemimpin bangsa ini. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi Tuhan beserta dengan wakilnya. Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau lindungi Bapak Jokowi dimanapun berada Tuhan. Dan Tuhan, Engkau taruhkan hikmat Tuhan dan hati yang bijaksana Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Dan biar terus Bapak Jokowi memimpin bangsa ini dengan rasa takut akan Tuhan, memimpin bangsa ini dengan penuh keadilan dan kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Engkau berkati bangsa ini Tuhan. Seluruh penduduk bangsa ini Tuhan, Engkau berkati. Bangsa Indonesia menjadi negara yang sehat dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia dipulihkan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarkanlah ya Tuhan, Engkau tolong bangsa kami Tuhan. Engkau tolong Indonesia Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau mengasihi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, perekonomian Indonesia Tuhan tolong jauhkan dari resesi ekonomi global Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan ekonomi Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan biarkanlah ya Tuhan Engkau berkati tanahnya, airnya, udaranya sehat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mengangkat tangan kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Gembala Pembina kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta dengan keempat wakilnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Rayon kami Bapak Yongki beserta dengan kedua wakilnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala GBI DTC Bapak Linton Sirait Tuhan. Sungguh Tuhan, hamba-hambamu ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, makin hari makin Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun pergi melayani Engkau Tuhan, baik secara online maupun secara offline Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengurapi dan menyertai hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Jaga lindungi Tuhan, dimanapun berada Tuhan, proteksi dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Dan biarkanlah setiap pelayanannya boleh memenangkan banyak jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, keluarganya Tuhan Engkau juga tolong, lindungi, jagai, sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, makin hari makin Engkau beri kekuatan yang baru Tuhan. Makin hari makin Engkau berkati kesehatan yang baru Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dijauhkan dari segala virus COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan hamba juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan yang ada di rumah-rumah Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, makin hari makin Engkau berkati Tuhan. Pertumbuhan mereka Tuhan Engkau berkati. Tuhan Yesus juga secara rohani Tuhan, Engkau membangun mereka Tuhan. Dari sejak mereka kanak-kanak Tuhan, Engkau sendiri menyatakan Roh-Mu yang kudus dalam hidup mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, mari kakak undang kalian untuk membuka hati kalian sungguh-sungguh untuk firman Tuhan yang sebentar lagi kalian akan dengar, supaya menjadi rema, menjadi berkat buat kalian semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami saat ini ya Tuhan. Kami buka Tuhan. Dan kami mau dengar dan kami mau lakukan firman-Mu ya Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Yuk kita sama-sama ulang dari awal ya.
hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Yuk sekali lagi, kalian buka hati kalian sungguh-sungguh lagi. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Panggil Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Panggil Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lebih sungguh panggil Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan, anak Tuhan yang manis. Ya Rabataka shikirererererererere. Ya Rababababababa. Shikirererererererere. Ya Tuhan, benar Tuhan Yesus. Kami anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus membuka hati kami lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau juga melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kau tolong setiap anak-anak-Mu ya Bapa, untuk mereka semuanya dapat melakukan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak-Mu semuanya Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang dipakai Tuhan dengan begitu dahsyat dan ajaib ya Tuhan. Karena firman-Mu ya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu ya Tuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi Kawidi ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, segala isi hati-Mu Tuhan Engkau sampaikan melalui Kawidi ya Tuhan. Dan kami mau terima mendengarkan firman-Mu Tuhan dan melakukannya dengan penuh sukacita. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Pasti adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Nah, tadi sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus ada bersama adik-adik di rumah dan bersama dengan kakak di tempat ini ya. Nah, adik-adik sudah siapkan
sudah menyiapkan Alkitab, catatan. Nah, adik-adik yang belum bisa membaca, minta tolong papa, mama untuk bareng-bareng membaca Alkitab ya. Nah, sekarang ayo kita buka Alkitab kita di dalam Matius 21. Ya, kakak tunggu dulu. Matius 21, perjanjian baru ya. Ayat 28 sampai 32. Ya. Nah, ayo kita sama-sama membaca ya. Ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Ayat 29. Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi dia tidak pergi. Ya. Ayat 30. Lalu orang itu, bapak itu pergi ke anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal. Lalu pergi juga. Nah, adik-adik, kakak mau bercerita dulu ya tentang ayat ini. Nah, itu ada seorang bapak. Nah, seorang bapak mempunyai 2 orang anak. Mereka bersaudara. Nah, ada adik, ada kakak. Ada kakak, ada adik. Nah, kakaknya ini didatangin sama papanya. Papanya datang sama kakaknya tadi. Bilang begini, anakku, pergilah ke kebun anggur di tempat papamu. Nah, kata papanya bilang begitu sama anak yang pertama. Kata anak yang pertama tadi, dia bilang begini, "Baik, Papa." Dia menjawab, "Baik, Papa." Nah, pasti dia mau melakukan apa yang diperintahkan papanya. Tetapi tahu nggak adik-adik? Dia tidak pergi, malah tidur. Tidur ngorok. Padahal apa dia menjawab? "Baik, Papa." Ternyata dia itu tidak taat, tidak dengar-dengaran. Kemudian yang kedua, papanya datang kepada anak yang kedua, kepada adiknya. Lalu bapaknya bilang lagi kepada anaknya yang tadi, yang anak keduanya, "Anakku, ya Bapak, pergilah ke kebun anggur untuk bekerja di sana." Kata anaknya, "Papa, aku gak mau." Anak yang kedua tidak mau. Tetapi dia menyesal loh adik-adik. Akhirnya dia pergi juga ke ladang punya papanya. Dia pergi juga, akhirnya dia melakukan apa yang papanya perintahkan. Dia melakukan, tetapi tadi di awalnya dia tidak mau. Akhirnya dia menyesal. Iya. Kemudian adik-adik, di sini ya, kita sebagai anak Tuhan, tahu nggak? Kita harus menjadi teladan. Teladan itu apa? Teladan itu adalah contoh yang baik. Seorang anak, adik-adik nih ya, kita kan masih kecil nih, adik-adik di rumah masih kecil ya, harus mau menjadi seorang teladan, anak teladan. Teladan itu apa?
teladan itu sikap atau perbuatan yang baik. Nah, nanti sikap kita, perbuatan kita bisa ditiru sama orang yang ada di sekitar adik-adik. Misalnya adik-adik di sekolah. Nah, menjadi contoh anak Tuhan yang manis seperti pujian tadi. Ya, mau adik-adik menjadi anak yang manis, anak Tuhan Yesus, menjadi contoh buat teman kita, teman di sekolah, buat contoh adik kita, buat contoh saudara-saudara kita ya. Nah, kita harus mau ya, kita harus bisa menjadi teladan yang baik. Karena teladan kita sangat perlu gitu loh, Dek. Karena Tuhan mengajarkan kita. Nah, Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Untuk kita mencari kehendak Tuhan. Cara kita bisa menjadi teladan dimanapun kita berada, kita harus mencari kehendak Tuhan. Caranya gimana untuk mencari kehendak Tuhan? Pasti adik-adik di rumah tahu. Mencari kehendak Tuhan dengan membaca Alkitab. Membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Apa maunya Tuhan? Kita harus dengar, kita harus lakukan. Jangan, Tuhan aku gak mau Nah, itu gak boleh. Itu namanya tidak menjadi teladan yang baik. Kita harus jadi teladan, contoh buat teman-teman kita. Ya, nih. Misalnya nih, kalau di sekolah nih, kita harus jadi teladan yang baik buat teman-teman kita. Menjadi teladan, anak yang teladan. Anaknya siapa? Anak Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus taat, ya. Taat pada perintah Tuhan atau kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan apa yang harus aku lakukan. Nah, kehendak Tuhan apa? Taat kepada siapa? Kita belajar, kalau di rumah belajar taat kepada orang tua. Nah, gimana caranya taat kepada orang tua? Misalnya orang tua, Nak, tolong rapikan mainannya. Langsung, siap laksanakan. Nak, tolong sekarang gosok gigi mau tidur. Siap laksanakan. Nah, itu namanya menjadi teladan dalam melakukan perintah. Perintah siapa? Perintah Tuhan, perintah orang tua. Nah ya, kita harus menjadi teladan, melakukan perintah Tuhan. Nah, kalau di rumah taat kepada perintah orang tua. Kehendak Tuhan, kita juga harus melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau di rumah, apa yang orang tua mau. Kita harus taat. Taat. Memang susah adik-adik untuk taat. Tapi apa? Kita harus belajar menjadi taat. Sudah taat kepada Tuhan, kita juga taat kepada orang tua. Nah, nanti kita akan menjadi contoh dimanapun kita berada. Menjadi contoh teladan dalam melakukan perintah siapapun. Nah ya, perintah orang tua, perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Ya melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau enggak boleh, ya enggak boleh. Misalnya nih, kita pengen itu tuh, pengen mencuri. Nah, itu yang tidak dikehendakin Tuhan. Kita tidak boleh. Jangan malah melanggar. Nah, nanti kita enggak jadi teladan buat sesama kita, buat teman kita. Yang ketiga, kita harus apa? Mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Seperti saat ini, kita adik-adik sedang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi jangan mendengarkan saja. Kita juga harus melakukan
firman-Nya Tuhan. Firman Tuhan. Kita harus lakukan. Ya pinter mendengarkan doang, mendengar dari kuping sebelah kiri, keluar kuping sebelah kanan. Tidak boleh. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dan kita harus melakukan firman Tuhan. Di situ kita akan menjadi teladan dalam melakukan yang Tuhan mau. Perintah Tuhan kita sudah laksanakan, kita sudah siap kerjakan. Nah, gimana caranya kita melakukan firman Tuhan? Ya tadi, berbuat baik, mau taat, dengar-dengaran. Kalau ada perintah nih dari orang tua, kita katakan siap, siap laksanakan. Nah, siap laksanakan. Nah, itu namanya anak Tuhan. Anak Tuhan akan dipakai Tuhan. Jangan lupa kita berdoa, minta kuasa kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang mampukan kita. Roh Kudus yang manis yang mampukan hidup kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa adik-adik. Ya adik-adik, mulai sekarang, mulai saat ini, ayo kita belajar taat. Belajar taat, belajar mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Menjadi teladan yang baik dalam melakukan perintah Tuhan dan perintah dari orang tua. Seperti yang tadi ya, taat. Siap laksanakan. Nah, kayak prajuritnya Tuhan harus siap gitu. Apapun yang Tuhan mau, kita harus siap. Kalau Tuhan mau kita harus belajar Alkitab, membuka Alkitab, baca Alkitab, berdoa, siap Tuhan. Nah, main-mainnya tinggal dulu. Kita masuk kamar, kita berdoa. Nah, itu nanti kita akan menjadi teladan yang baik ya. Teladan yang baik dalam melakukan perintah dan taat, dengaran, melakukan firman Tuhan. Jangan lupa kita harus minta campur tangan Roh Kudus, minta Roh Kudus yang manis, tolong saya tidak bisa melakukan apa-apa Roh Kudus tanpa Roh Kudus bersama dengan saya, dengan adik-adik yang ada di rumah ya. Katakan adik-adik, aku mau taat. Nah, aku mau taat melakukan perintah Tuhan dan melakukan perintah dari orang tua ya. Nah, itu nanti kita akan menjadi teladan yang baik di mana kita berada ya. Jangan adik-adik merasa aku kan masih kecil kakak. Enggak. Meskipun adik-adik masih kecil, Tuhan akan pakai adik-adik untuk menjadi terang. Nah, menjadi pemberita firman. Caranya apa? Ya berbuat baik. Gak boleh berantem sama teman, pukul-pukul teman. Itu tidak boleh. Nah, kalau kita pukul-pukul teman, marah-marah sama teman, itu tidak melakukan firman Tuhan ya. Nah, mulai saat ini katakan, aku mau taat melakukan perintah Tuhan dan perintah orang tua agar aku dapat menjadi teladan. Nah ya, biarlah kita selalu menjadi teladan dimanapun kita berada ya. Puji Tuhan, biarlah kita anak-anak Tuhan yang ada di rumah menjadi lebih baik, taat lagi ya, belajar lebih taat lagi. Jangan seperti tadi ya, dua saudara tadi ya, orang sudah diperintahkan sama papanya, dia ngomong iya papa, tetapi malah tidur. Nah, jangan dicontoh. Yang kedua, dia malah menolak.
nggak mau, tidak mau Papa. Tetapi akhirnya dia menyesal. Dia melakukan, dia pergi ke kebunnya Papa, ke kebun anggur. Tetapi sebelumnya dia sudah menolak perintah Papa. Ya, kita di sini belajar taat, dengar-dengaran. Apapun yang diperintahkan, kita akan lakukan. Kita lakukan supaya kita benar-benar menjadi teladan. Teladan dalam melakukan perintah Tuhan. Oke adik-adik, semua ya. Adik-adik yang ada di rumah, ingat firman Tuhan. Kita harus jadi teladan dalam melakukan perintah kepada siapapun. Perintah itu dari perintah Tuhan atau perintah dari orang tua ya. Ingat ya adik-adik, Tuhan selalu sayang sama adik-adik. Tuhan tidak akan meninggalkan adik-adik. Adik-adik tidak usah takut dengan keadaan seperti ini, tetapi percaya Tuhan selalu ada. Tuhan selalu ada di hati adik-adik dan Tuhan juga ada di hati Kak Widi. Biarlah firman Tuhan sampai di sini. Nah, tetapi adik-adik, ayo kita baca yuk. Kita baca di dalam 1 Timotius ya, ayat terakhir ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Pasti minggu kemarin menjadi ayat hafalan. Kalau enggak salah Kak Ita yang membawakan firman Tuhan. Nah, ada ayat hafalan. Nah, kakak percaya semua pasti sudah hafal ya. Ya, yuk kita baca sama-sama yuk. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Iya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Biarlah adik-adik saat ini menerima apa yang Tuhan berikan pada hari ini. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini kita akan berdoa, kita akan tutup dalam doa. Biarlah firman Tuhan menjadi teladan dalam hidup kita, menjadi rema dalam hidup kita. Biarlah kita tidak sia-sia cuma memperkatakan saja, tetapi kita harus melakukan firman Tuhan. Iya adik-adik, sekarang sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat saat ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan dengar-dengaran taat kepadamu Tuhan. Menjadi teladan Tuhan buat teman-teman, buat saudara, buat adik, dan kami mau Tuhan menjadi teladan yang terbaik Tuhan, seperti yang sudah Engkau firmankan ini Tuhan. Kami mau melakukan perintah, kami mau selalu siap. Biarlah kami menjadi anak-Mu Tuhan yang selalu siap dan dengar-dengaran Tuhan. Kiranya Tuhan urapi anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan urapan yang baru turun untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu terus dan terus Tuhan mengalir buat anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, sekarang adik-adik angkat kedua tangannya, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa ya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah selesai Tuhan, ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhir ini Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kami terima Tuhan berkat-Mu yang terbaik daripada-Mu Tuhan, berkat sukacita, berkat kedamaian, berkat
sejahtera Tuhan turun atas hidup kami Tuhan. Kami juga terima Tuhan berkat kepandaian Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan, Engkau akan memberkati di dalam masa sekolahnya Tuhan. Kami percaya Tuhan semangat yang baru buat anak-anak-Mu Tuhan. Orang tuanya Tuhan Engkau memberkati. Engkau pakai orang tua Tuhan yang ada di rumah untuk melayani anak-anak Tuhan. Untuk melayani, menjadikan anak-anak ini Tuhan lebih baik lagi, lebih taat lagi kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan terima berkat-Mu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah terima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom adik-adik, shalom papa mama yang di rumah. Berikut ini barcode untuk memberikan persembahanmu. Kalian bisa meminta bantuan papa mama ya, untuk menolong kalian supaya bisa memberikan persembahan buat Tuhan. Ayo kita beri yang terbaik ya. Happy Sunday adik-adik, God bless you.